Kalau ternyata beberapa kali diwawancarai keluarga Vina ya, keluarga almarhum, ini ternyata kok nggak deket-deket juga kesannya. Sedekat ini ya, keluarga sedekat ini, bahkan kakaknya pun ini nggak dapat pertanda. Kenapa dapatnya ke situ? Apakah dia memang punya sesuatu yang bikin arwah Vina masuk ke dia, atau memang dia sekedar kesurupan halusinasi? Jangan-jangan rekayasa, jangan-jangan ini nggak bener. Tapi kalau asumsi yang berkembang selama asumsiku sendiri, keyakinanku sendiri nih, balik lagi keyakinanku sendiri, kok aku nggak yakin ya? Jangan sampai kasus-kasus seperti ini kemudian menguap, hilang. Kawal terus. Apalagi udah ada beberapa hal yang dipertaruhkan. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Masih soal Vina, Ya. masih panas, masih terus bergulir. Berarti ini udah video ketiga kita ya. Video ketiga. Oke, kita bahas Vina pertama dengan Bang Sadra, kedua kemarin soal apa? Kemarin saya Soal lupa. kesurupan. Sorry salah, bukan soal kesurupan dong. Kesurupan baru kita mau bahas hari ini. Soal DPO yang Oh iya, bener nggak nih? ditemukannya Peggy atau Perong. ya, Ah. betul. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal ini, Ki. Aku menyebutnya dia sebenarnya saksi mahkota. Ya, keren saksi nggak sih? mahkota. Keren nggak sih? Kayak kasus kemarin. Iya, saksi kunci banget karena berawal dari kesurupan Linda lah. Ya. Akhirnya kasus ini meledak. Ya. Jadi film. Jadi film. Di dua video sebelumnya saya pernah menanyakan sama Kiatmo tentang validasi kesurupan. Ya. Oke lah, Kiatmo sudah menjelaskan gitu ya. Hmm. Sekarang aku mau tanya, mundur ke belakang. Linda itu siapa, Ki? Dan apa keterlibatan dia di kasus Vina ini selain scene kesurupannya? Selain kesurupannya ya. Ya. Sama nanti kita cerita dari apa yang dicari netizen. Iya. Ini ada yang benar, ada yang nggak benar, belum tentu. Jadi gimana ya? Kalau yang namanya kebenaran itu kan nanti harus jadi fakta. Nah, ini yang aku juga sesalkan kemarin kenapa sih kita nggak mau bahas ini duluan? Iya. Karena aku tahu arahnya kemana ini. Aku paham. Kalian ingat nggak teman-teman? Aku kasih premis sedikit aja. Kalian pernah ingat nggak ada lagu Pernah Ada? Rasa cinta yang waktu itu beritanya ditiupkan vokalisnya meninggal. Ya. Kebalik nggak sih? Benar gitu ya? Ya bener. Meninggal, terus lagunya kayak ada unsur mistis-mistisnya gitu. Ya, karena katanya cerita yang dibangun itu adalah lagu terakhirnya sebelum pergi atau apalah gitu. Nah, kayak gitu. Berangkat dari situ, terulanglah kembali ini. Jadi ini apa ini? Sosok Linda dipercaya beberapa orang sebagai sahabatnya Vina. Sahabat sedekat apa? Kalau ternyata beberapa kali diwawancarai keluarga Vina ya, keluarga almarhum, ini ternyata kok nggak deket-deket juga kesannya. Oke. Cuman sekedar tahu gitu Padahal aja. kalau sahabat deket pasti sama keluarga deket ya. Deket. Ini sih cara berpikir kita lah ya. Kalau Hmm. kita sahabatan pasti keluarga kenal, ayah ibu kita Pasti. kenal, kakak adik kenal ya. Paling nggak tahu rumahnya di mana, udah gitu kan. Oke lah, kita anggap 8 tahun berlalu. Kemudian lost contact. At least kalau ini benar-benar sahabat ya, aku bilang ini benar-benar sahabat. Kalau teman asal kenal oke lah. Tapi kalau ini benar-benar sekedar teman pun, kan orangnya jelas ya, mukanya jelas segala macem, bisa dicari dong harusnya. Si Linda ini. Iya. Ada banyak sekali netizen yang berspekulasi kalau sosok Linda ini ada di lokasi karena bisa cerita sedetail itu. Oke. Ada. Aku bayanginnya ya kayak gitu. Oke. Ternyata sosok Linda ini nggak pernah dimintain keterangan, ataupun pernah tapi kalau di pengadilan kayaknya belum pernah deh. Oke. Di pengadilan yang waktu vonis pertamanya ya, kayaknya belum pernah deh. Berarti dengan fakta seperti itu, aku berasumsi kalau sosok si Linda ini sampai hari ini
ini masih hilang lagi. Masih fiktif. Fiktif lagi, masih benar-benar fiktif lagi. Karena yang benar-benar tahu itu ya keluarganya. Kemudian harusnya kalau si sosok Linda ini benar-benar nama asli ataupun nama samaran, panggilan, harusnya ada teman sekolahnya yang kenal. Ya benar, teman circle-nya pasti ada yang tahu ya. Ya, circle-nya pasti ada yang tahu. Nah, entah itu dari jejak digital segala macam yang ditelisik sama netizen, ternyata kalau sampai sekarang aku lihat ya, aku cek-cekin, kayaknya belum ada deh sosok ini keluar. Kayaknya belum ada ini sosok keluar. Bahkan sempat timbul polemik lagi, katanya yang diancam, yang segala macam. Ini lagi-lagi sekarang masih menjadi misteri yang nggak sesuai dengan fakta yang disajikan sekarang. Ya. Ini kan banyak fakta nih, nanti diadu. Fakta antara fakta nanti diadu. Kalau dia diancam, siapa yang ngancam? Kalau si Linda ini harus kabur, harus ini, ternyata dia memang terancam, ini siapa yang ngancam? Yang ketangkep kemarin, si Peggy. Sorry nih, maaf sekali. Aku sangat nggak percaya kalau seorang buruh bangunan, buruh kasar seperti itu, yang menurut pengakuan masyarakat sekitar, bukan cuma keluarganya, masyarakat sekitar. Ini dia bekerja keras dari awal sampai ikut bapaknya segala macam, jarang pulang lah, bla bla bla. Bisa ngancem seperti itu. Kan harusnya kalau Linda bisa sebagai saksi atau teman yang kenal apa namanya, para tersangka lah ya ibaratnya, para tersangka. Kan dia dilindungi polisi. Iya betul. Iya kan? Betul, karena dia tahu banget apa yang terjadi seharusnya. Harusnya seperti itu. Kalau mereka memang satu circle segala macam, pasti dilindungi polisi. Polisi pasti bakalan bisa melindungi sosok Linda ini dari sosok DPO yang sekarang tertangkap. Ya. Apa susahnya melindungi dari seperti itu? LPSK udah keren. Jadi sampai sekarang Linda ini aku anggap pertama, kesurupannya meragukan, sangat meragukan. Kalau itu bisa match sama apa namanya beberapa BAP, aku nggak tahu lah, itu urusannya apa namanya. Meskipun kemarin Bang Sadrak bilang kesurupan tidak bisa dijadikan bukti kan? Nggak bisa, tapi match loh. Apa namanya, jumlah tersangkanya yang ada sampai akhirnya satu orang dicoret, kemudian kronologisnya segala macam. Ya aku nggak tahu lah seperti itu. Cuman ini match, cocok. Kesurupannya aku ragukan. Fakta persidangannya aku nggak tahu. Ya. Tapi kesurupannya aku ragukan. Pertama, kedua, ini sosok yang benar-benar sahabatnya apa bukan? Ini aku ragukan juga. Aku ragukan juga apakah dia sosok yang cuman asal kenal dan kemudian anggaplah, maafkan bahasa kasarku, anggaplah cari sensasi. Ya seperti itu. Sekarang dicari juga susah. Gimana? Udah. Ya. Karena logika berpikirnya gini, kalau Linda benar sahabatnya almarhumah Vina, di saat semua orang sudah speak up, ring 1, ring 2, ring 3, bahkan ring luar sudah ngomongin ini, kok dia nggak ngomong ya? Itu dia. Seharusnya kan dia bisa, oke, gue tahu kejadiannya. Sahabat gue meninggal karena bla 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 bla. Harusnya. Jadi semua yang diberitakan atau semua yang di film benar adanya, atau semua yang diberitakan, semua yang di film tidak benar adanya. Karena gue sahabatnya, gue tahu. Atau seharusnya dia bisa menjaga itu ya, menjaga jalur beritanya tuh, tracknya tuh tetap betul sesuai fakta seperti yang dia ketahui. Seperti yang dia ketahui. Atau kan katanya asumsi publik yang berkembang ini, si Linda ini juga kenal sama tersangka-tersangkanya yang dulu. Buktikan, kenal nggak? Iya, konfrontir aja ya. Konfrontir aja, kenal nggak? Pertama, kalau emang Lindanya ada ya konfrontir aja. Betul. Setelah ada di konfrontir, bener kenal apa enggak gitu kan? Bener kenal apa enggak? Berarti ketahuan tuh circle-nya yang mana gitu. Circle-nya masa sama ini? Katanya anak geng motor. Ya. Katanya kan apa, konflik yang berkembang ini konflik geng motor. Aku belum nemu logika berpikir gimana ceritanya ini siapa namanya, anak-anak geng motor ini nanti nongkrong bareng sama kuli-kuli bangunan. Aku belum nemu konstruksi berpikirnya supaya bener gimana. Oke, Ki, padahal sepemahaman aku juga namanya geng motor tuh brotherhood-nya luar biasa ya pasti. Iya, Korsa, punya jiwa Korsa. Saling kenal, respect. Pasti. Ya kan? Terus pertanyaan berikutnya adalah, kita tahu bahwa, oke lah kita yakin lah, kita anggap saja kita meyakini, kita tahu bahwa yang kesurupan tuh Linda. Oke, anggap ikut itu. Sahabatnya, deket.
Aku ya memang sih makhluk halus nggak bisa milih aku nggak ngerti konsepnya dia mau masuk kemana gitu ya. Tapi kenapa dia nggak datang, nggak masuk misalnya ke keluarganya atau apa? Itu kan sudah 3 hari ya, sampai 3 hari kayak gitu. Ya, karena itu kejadian bukan cuma 1 kali. Dan rumahnya keluarga Vina ini, cek wawancara keluarga Vina ya, rumahnya keluarga Vina sama keluarganya si Linda ini nggak deket, nggak tinggal jalan nyampe itu, nggak seperti itu. Dan kemudian ini kesurupan beberapa kali, yang direkam sekali lah ya. Ada beberapa yang disampaikan, nanti kalian cek wawancara keluarganya Vina tentang si Linda ini. Dan kemudian satu hal yang aku percaya ya, sebagai orang yang mendalami hal-hal tentang metafisika dan supranatural, di mana arwah, aku bilang arwah aja lah, kalian boleh pakai istilah jin, korin, kodam, segala macam, udah silakan. Arwah orang yang meninggal, yang paling bener-bener akan diberikan petunjuk mimpi, yang paling memungkinkan ya keluarganya, yang berhubungan dengan dia secara baik. Apalagi si keluarganya ini, si ibunya si Vina ini kerja keras, TKW. Masih kerja ke luar negeri kan waktu itu. Kemudian bapaknya nelayan, sering melaut. Kesukaannya Vina itu kepiting. Pokoknya sekarang bapaknya kalau lihat kepiting masih inget aja. Nah, sedekat ini ya, keluarga sedekat ini, bahkan kakaknya pun ini nggak dapat pertanda. Kenapa dapatnya ke situ? Aku sangat-sangat meragukannya. Pertanda apapun, whatever pertanda itu, ini kan berarti harus butuh orang yang sangat dekat sekali. Asumsiku, kalau orang yang dekat sekali, deket banget. Ini bakalan tahu circle-nya seperti yang kita tadi udah bahas. Teman-temannya siapa aja, kalau memang kumpulnya sama ini. Kenapa? Kemarin pas waktu masuk di penyelidikan kota, Polres, nggak ditanyain, atau sudah ditanyain tapi nggak jadi gitu. Nah, aku juga nggak tahu kan, tapi harusnya bisa tahu circle-nya mana aja ya dari si Vina. Linda. Nah, sebagai praktisi supernatural, aku juga harus tanya ke Kiatmo, kenapa si jin tadi itu milih Linda? Itulah yang sebabnya aku pun nggak bisa ambil penalaran. Kalau aku tahu sosok Linda yang mana, aku bisa cek nih orang. Aku bisa cek ini orang kesurupan seperti apa. Apakah dia memang punya sesuatu yang bikin arwah Vina masuk ke dia, atau memang dia sekedar kesurupan halusinasi. Maksudnya halusinasi apa? Nah, kita bahas kesurupan ada 2, sedikit aja. Kesurupan ada 2, yang satunya trans, yang satunya ini poses. Poses ini tubuhnya dikuasai sama makhluk yang aneh lah pokoknya. Kita nggak kebayang lah makhluk seperti apa. Udah total hilang. Kesadarannya segala macamnya hilang. Satu lagi, trans, namanya trans. Ini salah satu genre musik juga. Kan kita pernah ya, kalau di dalam suasana euforia segala macam, musik segala macam, atau kesedihan atau segala macam, tahu-tahu jadi sesuatu yang bukan diri kita. Iya. Itu trans. Masalahnya, situasi atau kondisi trans ini adalah sesuatu kondisi yang sangat subjektif sekali. Sangat-sangat subjektif sekali. Makanya ini nggak bisa dijadikan bukti persidangan. Anggap semua kesurupannya bohong. Anggap semua kesurupannya sampah. Paling nggak kalau dia memang benar-benar temannya, atau circle-nya, atau orang yang layak dapat itu bisa dicek dari situ. Mana aja nih orang yang bergaul. Kan sempat ada salah satu, ini malah lebih konkret. Ini malah lebih konkret daripada sosok Linda. Namanya Liga Akbar. Liga Akbar ini sahabatnya almarhum Muhammad Rizky yang terakhir sama almarhum berdua. Time frame-nya jelas, ada itu, boleh dicek di beberapa kesaksian pengacara terdakwa, itu cek di situ. Ya ternyata sosok Liga Akbar ini malah lebih konkret daripada sosok Linda ini, yang aku sampai hari ini aku masih bilang ini fiktif. Udah gitu aja. Clear ya? Clear. Sampai hari ini masih bilang itu fiktif. Fiktif. Bagaimana masyarakat meyakini itu ada atau tidak, itu ada di pola berpikir masing-masing ya. Atau satu lagi hipotesisku. Satu lagi, atau memang sosok ini sengaja disembunyikan dari pihak-pihak tertentu. Dengan catatan pihak-pihak tertentu ini bukan pihaknya Peggy loh.
pihaknya Peggy, di mana ya kita tahu sendirilah bisa apa sih mereka, bisa apa sih sosok Peggy, sosok terdakwa yang lain, seberapa powernya mereka, apakah mereka terlibat geng motor, perlu dibuktikan. Kan sekarang kan yang dulu geng motor sadis-sadis seperti itu kan banyak sekarang yang kerja yang bergelut dalam dunia sosial juga. Pasti ada lah orang-orang yang kenal. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Kita masih penasaran nih siapa Linda. Ya. Berharap banget tiba-tiba ada gitu ya, muncul sosok sehingga bisa mengklarifikasi semuanya. Terus soal yang kedua siapa tadi? Liga Akbar. Ya. Liga Akbar. Sahabatnya almarhum Eki. Ya. Beberapa waktu yang lalu, pada saat kasus ini baru mencuat, muncul sosok orang tua Eki. Ya. Aparat kepolisian juga ya, polisi nangis. Ya. Udahlah, jangan buka lagi luka kami gitu kan. Gimana Kat mau ngelihat orang tua Eki? Oke, buat yang pertama, aku kasih spoiler sedikit aja. Si Linda ini nanti bakalan segera diungkap ke publik siapa. Udah, itu dikit aja. Nanti kalian bakalan tahu kok, ini aslinya seperti apa. Kemudian sosok ayah dari almarhum korban, karena putusan pengadilannya korban. Ya. Ini juga perlu speak up, kan lagi dicariin sama Om Hotman. Biar ini loh, ini masalah putranya ya. Kehilangan putra itu bukan hal yang mudah memang. Terluka lama segala macam, tapi karena ini memang sudah diangkat lagi dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Kalau aku bilang kepastian hukum, nanti cobalah dibantu seperti apa. Kan aparat juga, apalagi beliau ini menurut kesaksiannya para pengacaranya terdakwa. Ini kan beliau yang ambil para terdakwanya yang sekarang. Cari sendiri gitu maksudnya. Yang nangkep. Kalau cari sendiri nanti kita bicara ke kesaksian dua orang, Aep dan Dede ini nanti. Nah, yang nangkep seperti itu, kemudian masuk ke proses penyidikan segala macam, akhirnya baru disidik lagi di Polda. Sampai akhirnya tiga nama DPO, yang satunya ketangkep ini konon, ini akhirnya dihapus di Polda seperti apa. Nah, ini kan perlu koordinasi, atau mungkin memang sudah koordinasi internal, karena ini ada eksaminasi ya. Tapi kan kalau aku bilang ini perlu adanya sedikit aja clue buat kita. Entah ya, kalau clue ini mungkin berbahaya bagi masyarakat, karena ini spekulasinya udah nggak karu-karuan ini. Apa iya gini, apa iya gitu. Anggaplah sesuatu yang sedang ada di dalam awang-awang ini, fiktif semua ini. Ini biar jadi sesuatu yang konkret sedikit, dengan sedikit aja hal-hal yang memang benar-benar cocok. Dari awalnya 2016 ini loh sampai sekarang 2024 ini biar cocok sih. Tidak menjadi perdebatan ya. Ya, karena semua hal sekarang yang tampak jadi perdebatan semua. Blur, sangat blur sekali dan sangat ya gimana? Udah dari awal kan. Jadi konstruksi kasusnya adalah ini menurut Pak Jogi, pengacaranya 5 terdakwa, kasusnya awalnya di Polsek Talun, Cirebon. Kasus awalnya adalah kecelakaan tunggal. Nanti mungkin di penyidikan selanjutnya berkembang menjadi kasus pembunuhan. Prosesnya seperti apa kita nggak tahu. Kemudian naik lagi ke Polda. Sampai akhirnya timbullah vonis itu. Masih ada proses persidangan segala macam. Saringannya adalah dari penyidik, Polsek, Polres, Polda. Kemudian setelah dilimpahkan kan jaksa dicek bener nggak segala macam, jaksa. Kemudian putusannya di hakim. Nah ini nanti harus sinkron sih sebenarnya. Kalau sekarang kan banyak yang kalau aku bilang bukan nggak sinkron ya, aku bilang banyak kontroversi. Muncul pengakuan ini, muncul pengakuan itu, muncul fakta ini, fakta itu. Harus muncul novum novum bahasa aku ketinggian. Novum itu bukti-bukti baru yang bisa men-trigger untuk PK atau peninjauan kembali kasusnya, seperti itu. Jadi Kiatmo anggap aku nggak pantas ngobrol sama Kiatmo kan? Anjir, kita hujat aja dia. Novum bahasanya ketinggian. Iya. Enggak orang-orang yang nonton. Aku coba masuk ke sisi orang tua ya. Ya. Aku ngeliatnya ada 2 hal nih. Pertama, aku ingin kasus ini terungkap
penyebab kematian anakku lah gitu ya. Ya. Clear, seclear-clearnya, atau aku ingin menutup luka ini sedalam-dalamnya sehingga tidak ada lagi yang bisa membuka. Aku lagi nggak ngerasain lagi sakitnya, nggak ngerasain lagi kehilangannya. Ya. Nah, di kasus Eki ini posisi orang tua almarhum itu aku ngeliatnya kayak sudahlah, udah cukup sampai di sini gitu. Nggak, justru mohon maaf, saya nggak ngerti apa yang dirasakan sebenarnya. Maksudnya kan biasanya ngejar, ayo dong mana, ayo pelakunya mana, pembunuhnya. Bahkan sampai kabar terakhir Bang Hotman sendiri mau ketemu, sepertinya Susah. ntar deh, nggak deh gitu. Akhirnya mau ngeliat kayak ada sesuatu yang itu tadi. Apakah ada sesuatu yang harus ditutup atau ada luka hati yang harus dijaga supaya tidak terbuka lagi? Ya, kalau aku bilang ini hal yang harus ditutup segala macam, itu kontradiksi sama yang ada di awal. Yang nangkep kan konon katanya yang nangkep menurut pengacaranya terdakwa kan yang ambil timnya dia. Ya. Berarti dia harusnya sangat antusias sekali membuka kasus ini, membongkar sebongkar-bongkarnya kasus ini. Cobalah untuk apa ya? Biar jelas, biar enak. Mungkin antusiasme yang kemarin-kemarin bisa dibantu sama Bang Hotman kan. Antusiasme yang seperti itu mungkin bisa dibantu. Karena kalau enggak, ini spekulasi yang beredar di masyarakat kan repot jadinya. Spekulasi yang berkembang di masyarakat, asumsi-asumsi publik yang bilang, apalagi ada kabar bahwa saat syuting film Vina ini dilakukan, tim krunya didatengin oleh orang yang mengaku aparat. Sampai dimintain datanya, suruh bubar segala macam. Oh ini nggak bagus ini, bla bla bla. Itu juga terjadi di keluarga Vina, seperti itu. Nah nanti kalau ini spekulasi makin liar, netizen Indonesia itu kadang-kadang pola berpikirnya kan lompat-lompat ya. Ini nanti bisa disangkut-sangkutkan kan, waduh, aku sih enggak ya, aku sih sangat berempati sekali kehilangan seorang putra segala macam. Tapi nanti aku takutnya spekulasi di luar semakin liar ya, semoga nggak mengarah ngejudge seperti itu. Ngerinya malah asumsi orang tergiring bahwa ada sesuatu benteng tebal yang disembunyikan. Entah itu di mana. Ini asumsi yang berkembang ya, Ini jangan-jangan rekayasa, jangan-jangan ini nggak benar mulai dari awalnya. Terus gimana cara membuktikannya, gimana? Ya udah pelan-pelan dari awal kita ini kembali eksaminasi Polri kan sedang berjalan. Ya moga-moga benar-benar semua eksaminasinya akhirnya cocok nantinya. Karena ya seperti kita ketahui bersama, nggak ada yang namanya kejahatan yang sempurna ya, kejahatan dalam bentuk apapun. Semua, tapi sayangnya juga kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Korbannya siapa? Korbannya orang-orang lain yang kemarin contohnya netizen ngejar sosoknya si Egy yang aku bilang fiktif kan, Peggy yang ketangkep Peggy segala macam, sampai ngarah ke sini, ngarah ke situ, dan masih belum bisa dibuktikan. Itu kan kalau orangnya enggak, wah cilaka, kasihan. Tapi meskipun upaya pengungkapan ini pasti akan kembali lagi membuka luka lama ya. Kesedihan keluarga, dipanggil lagi, diperiksa lagi, disebut lagi namanya, diulang lagi peristiwanya, itu berat loh gitu. Ya berat sekali, dan kita berempati ya akan hal itu. Kita juga nggak ada kita yang mendukung kekerasan dalam bentuk apapun. Entah itu geng motor, entah itu bullying segala macam. Cuman ya atas dasar ini kan masuknya ke pengadilan ya. Atas dasar transparansi hukum, alangkah baiknya. Silakan. Seperti apa dari awal sampai akhir? Oke, berikutnya adalah tadi Linda sudah, keluarga almarhum sudah. Belakangan muncul banyak sekali orang yang memberi kesaksian. Ya. Melihat, mendengar, seolah-olah ada di lokasi. Bisa kasih gambaran ke aku, Ki, bagaimana seseorang bisa merekam memori terhadap kejadian yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu? Wah. Ya kan, sementara nggak kenal nih. Kalau misalnya ya saya sama Kiatmo, tiba-tiba Kiatmo 8 tahun yang lalu pernah jatuh dari sepeda gitu kan. Kita lagi naik sepeda bareng jatuh, aku pasti ingat kejadian itu. Ya. Tapi apakah orang yang sedang jogging di samping kita, orang yang sedang main sepeda juga di samping kita,
akan notice dengan kejadian itu. Karena belakangan banyak sekali orang yang seolah-olah ada di sana dan mengenal dan melihat dan mendengar. Itu dia. Itulah timbul lagi kan jadinya, timbul lagi beberapa plot hole yang ya memang mau nggak mau harus ditutup. Ini tugasnya siapa? Masa tugasnya masyarakat? Ya bukan lah. Ada plot hole satu yang ternyata kesaksian ditangkapnya terdakwa ini sekali lagi itu atas dasar kesaksian 2 orang. Yang pertama adalah Aep yang kemudian udah beberapa kali muncul di publik, mengucapkan kesaksian di publik. Yang kedua adalah Dede, yang dimana ini lagi-lagi menurut pengacaranya terdakwa, ini pernah berkonflik gara-gara 2 orang ini dulunya adalah pegawai bengkel, pegawai cuci motor, cuci mobil, yang bawa cewek nggak bener ke situ. Kemudian disamperin tuh sama anak-anak tongkrongan yang di kampung itu ya, terdakwa itu. Nah seperti itu. Kemudian ini munculnya atas 2 orang ini, di mana nanti waktu di persidangan menurut pengakuan dari pengacara terdakwa, ini juga nggak pernah muncul di persidangan. Ya, si Aep dan Dede ini dengan alasan, kembali menurut pengacara para terdakwa, dengan alasan susah dicari. Karena punya bengkel di situ. Lah, orang domisilinya aja tahu. Ya kan ada ini segala macam. Ya, ini alasan yang muncul di persidangan menurut pengacara. Kemudian aku akhirnya ambil kesimpulan gini nih. Yang sekarang udah speak up si Aep ya udah speak up. Dia speak up-nya gini nih. Kurang lebih ya, nanti kalian bisa cek di wawancara dia. Kurang lebih seperti ini. Dia lagi jalan ke warung, beli jajanan, beli rokok. Kemudian lihat beberapa orang naik motor. Dia inget orangnya berapa orang. Kemudian motor, ada orang lewat, dilemparin batu. Dari jarak, menurut pengakuannya dia, menurut wawancaranya dia, 100 meter. Jauh loh. Jauh 100 meter. 100 meter sini depan situ lah ya, jauh gitu. Bisa berapa orang lah gitu. Makanya dilempari, kemudian dia nggak mau cari pertolongan segala macam. Si Aep-nya itu. Aep, cuek lah, anggaplah cuek. Dia cuek, oke. Dia cuek, kemudian dia pulang. Berarti ini bukan saksi pembunuhan. Kalau saksi kekerasan, oke. Cuma pelemparan aja. Dilemparin batu, oke. Tapi kalau kronologisnya seperti apa? Kejadiannya itu. Kan kalau aku anggap nggak mungkin lah dia tahu karena pengakuannya dia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saat wawancaranya dia aku lihat, aku dengerin aja, aku teliti satu-satu, coba lihat. Ternyata dia bilang kenal sama tersangka DPO yang tertangkap ini. Peggy nggak tahu namanya. Tapi emang itu yang ada di kejadian. Ya, pernah lihat itu di kejadian. 100 meter tadi. Terus sering ngobrol nggak atau nongkrong bareng atau ketemu gitu. Ya, tongkrongannya katanya di depan bengkel cuci mobilnya dia. Oke. Seperti itu. Sekarang gini, anggaplah kita kenal muka ya. Oke, kita anggap ini, kita asumsikan kenal muka, meskipun nanti harus diuji lagi. Motor jalan kan cepet ya? Dia lagi beli rokok sama jajanan di warung. Motor jalan seret 30 km per jam. Anggap ini kecepatan pelan 30 km per jam. Seret. Dia lagi di warung. Mandepnya ke warung dong. Beli. Jalanan kan? Iya kan, masa warungnya di sini beli nggak mungkin kan? Nah di sini, seret, dilemparin batu. Anggaplah ini dilemparin batu. Dia lihat, kita asumsikan sudah berapa jaraknya. Kecuali dia punya kemampuan namanya photographic memory. Diuji, itu harus diuji. Intelijen tuh yang punya tuh. Itu hanya kemampuan 12% orang di dunia lah, photographic memory. Kecuali itu ya. Kemudian dia bisa dengan detail bilang kendaraannya si tersangka Peggy, DPO. Si Peggy ini adalah motor smash berwarna pink. Kita asumsikan warna pink ini modif. Berarti udah dicat ulang. Dari mana dia tahu itu motor smash? Kita asumsikan dia anak bengkel. Tahu ada motor. Tahu dari mana? Tahu dari mana itu motor smash warna pink? Sedangkan di beberapa di beberapa berita yang aku cek ya, nanti motornya Mio.
motornya motor-motor Matic. Lah, dia tahu dari mana? Smash warna pink ini dia taunya dari mana? Coba aku masuk ke analogi yang Kiat mau bagi barusan ya. Beli rokok di warung. Motor lewat. Motor lewat nih. Motor lewat. Aku nggak akan nengok dong, nggak ada kejadian apa-apa kok. Ini kan gini ya, kita motor lewat. Aku nggak akan nengok dong, Bu, beli rokok, weng lewat. Ya. Emang itu jalanan? Jalanan. Motor lewat, emang hal yang luar biasa? Enggak dong. Enggak, itu Lewat. biasa. Ramai ributan kan. Lihat dong. Timpuk-timpukan. Pasti ngeliat dong. Udah bener tuh logikanya, lihat dong. Ya. Pasti udah banyak orang kan? Banyak orang. Katanya dia kan berapa orang tadi? Disebut lah dia tahu jumlahnya kan? Tahu jumlahnya. Menurut pengakuan dia tadi ya. Iya, betul. Dilihat dong. Emang kebayang nggak sih kondisi lagi nimpuk-nimpuk ribut pasti crowded dong? Iya dong. Terus dia bisa tahu itu bisa mengidentifikasi itu smash. Mukanya yang mana terus mukanya yang lewat yang mana? Aku sih nggak sanggup. Aneh. Mungkin kalau dia sanggup itu blessing. Itu harus itu diuji. 12% dari manusia di dunia tadi. Betul, harus diuji. Kalau aku sih nggak sanggup. Aku juga nggak sanggup. Karena di jalan raya motor lewat, ya emang tempatnya. Emang tempatnya. Dan kemudian ada kalau dulu sih di dunia penyidik ya, penyidik maupun intelijen kita nggak, beberapa orang nanti disuruh ngecek dia bisa nggak lihat plat mobil dari jarak tertentu ya. Susah loh guys, seperti itu aja susah. Nah apalagi dengan hal-hal seperti ini. Ini sangat susah sekali. Aku sangat, ya kalaupun itu benar, itu harus diuji kan. Seperti apa kronologisnya dia lihat, karena dia nggak pernah diperiksa di persidangan menurut pengacara terdakwa. Ini kan dia harus jelasin ke hakim seperti apa, sampai nanti timbul keyakinan hakim. Oh iya, memang benar kok seperti ini. Tapi kalau asumsi yang berkembang selama asumsiku sendiri, keyakinanku sendiri nih, balik lagi keyakinanku sendiri. Kok aku nggak yakin ya? Dia benar-benar bisa tahu, bisa lihat seperti itu. Lalu kesaksiannya timbulnya dari mana? Udah berarti gitu. Kalau kita berdasar pada keyakinan Ki Atmo, bahwa pernyataan dia, aku nggak bisa sebut kesaksian ya, karena menurut Ki Atmo kan tidak diperiksa ya. Iya. Pernyataan dia itu membahayakan sekian banyak orang yang akhirnya nyemplung sekarang. Lah iya, itu kan yang apa namanya? Ini apalagi timbul isu salah tangkap segala macem kan. Kalaupun aku nggak bilang ini salah proses ya, kalaupun ternyata memang asumsi-asumsi yang beredar ini salah proses, tanggung jawabnya dia nih. Gara-garanya dia cuma lihat seperti itu, bla 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 bla, dan seterusnya sampai akhirnya sekarang udah jatuh vonis yang buat untuk melakukan peninjauan kembali harus muncul bukti baru novum itu tadilah ya. Ya memang ini salah satu sosok yang kunci banget, seperti halnya Linda itu tadi. Boom. Kacau. Ki, ada 3 hal utama yang kita bicarakan hari ini. Ya. Linda, keluarga almarhum, dan saksi. Menit per menit, jam per jam, kita masih menunggu kejutan baru. Pasti. Saat video ini tayang pun, pasti akan ada kejutan baru yang harus kita bahas di video berikutnya kan. Pasti. Paling tidak, supaya kita tidak berlarut-larut, tidak terjebak-jebak gitu ya. Nggak berlanjut-lanjut. Apa yang Ki Atmo prediksi terhadap ujung kasus ini? Tapi kita akan bahas tetap setiap perkembangan, setiap kejadian. Paling tidak aku punya gambaran nih, menurut keyakinan Ki Atmo, ya, ini akan berakhir seperti apa? Ya, oke. Kemarin aku coba prediksi lagi, aku elaborasi dari data-data, baik dari data-data yang ada di berita maupun data-data yang nggak usah dipercaya ini dari dunia gaib, karena aku juga nggak percaya landasannya Linda kesurupan. Aku coba elaborasi itu. Prediksi pertamaku udah keluar ya. Prediksi pertamaku yang ini kasus nggak bakal sesuai dengan kasus aslinya. Bakal ada plot twist kali. Ya kalian tunggu 1-2 minggu, itu postinganku di IG, cek. Ternyata benar kejadian. Kita hanya ngobrol, kita nggak mau intervensi dalam proses hukum. Ini juga bukan produk hukum, ini obrolan yang akan mengarahkan cara berpikir kita supaya lebih baik. Karena nanti random banget kalau nggak kayak gitu, informasi yang masuk terlalu banyak sekali dan susah nyaringnya. Kemudian jangan sampai kasus-kasus seperti ini kemudian menguap, hilang. Kawal terus. Apalagi udah ada beberapa hal yang dipertaruhkan. Contohnya adalah masa-masa depan orang-orang yang sudah divonis. Ya, udah divonis ini.
Kemudian kepastian hukum kepada para korban. Ya. Ini apakah korban pembunuhan apa? Gimana? Siapa yang kalau ini memang Paling pembunuhan, tidak kalau emang pembunuhan harus ada yang bertanggung jawab. harus ada yang bertanggung jawab. Memang harus ada yang bertanggung jawab. Kemudian kalaupun kasus ini nanti larinya ke arah mana, ya buktikan memang sesuai dengan akal sehat manusia. Nggak bisa akal sehat manusia digoncang itu pasti nanti ada sesuatu yang kok aneh ya, pasti seperti itu. Ya apalagi ini kasus yang mendapatkan perhatian besar di masyarakat, seperti itu sih kira-kira. Bahkan yang mengejutkan ada yang bilang bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Ya, di Polsek Talun penyelidikan awal seperti itu. Oke Ki, thank you ya. Ya. Semoga pembicaraan ini menjadi sesuatu yang menarik karena setiap tadi sih aku bilang menit, jam, hari kita nggak akan pernah tahu kejutan apa yang akan muncul lagi di media terhadap kasus ini. Pastinya kita semua tetap ngikutin. Kita tunggu endingnya. Semoga menjadi ending terbaik buat korban, ya kan? Keadilan yang terbaik juga buat orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya Ki ya. Biar bagaimanapun yang salah harus bertanggung jawab. Oh harus bertanggung jawab. Dan satu lagi, ini prediksiku sekarang hari apa? Sekarang tanggal berapa, hari apa? Sekarang tanggal 24 ya? 23. Tanggal ya 24, 23. 24. Dalam jangka waktu ya maksimal 5 hari lah ya. 5 hari. Nanti salah satu pengacara dari beberapa pihak ini akan bikin pernyataan yang loh kok gini. Oke, ditunggu 5 hari ke depan. Sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.